Nestlist YouTube channel. Selamat pagi semuanya. Kali ini saya akan menjelaskan materi mengenai membangun mindset perubahan melalui merakit komputer. Jadi yang pertama, ada analogi merakit komputer dan membangun mindset perubahan. Yang pertama, analogi merakit komputer bagaikan membangun fondasi rumah. Kenapa seperti itu? Pertama, memahami komponen seperti persiapan material bangunan. Sebelum membangun, kita perlu memahami jenis material yang akan digunakan. Sama halnya dengan memahami komponen-komponen yang akan digunakan dalam merakit komputer, seperti prosesor, RAM, motherboard, dan lain-lain. Yang kedua, kesesuaian komponen seperti kesesuaian material bangunan. Memilih material yang sesuai dan kompatibel untuk fondasi rumah adalah seperti memastikan komponen komputer cocok dan dapat bekerja sesuai fungsinya. Yang ketiga, pemecahan masalah seperti memperbaiki kondisi tanah. Ketika kita menemui masalah di lokasi konstruksi, seperti tanah yang tidak stabil, kita harus menemukan solusi agar fondasi yang didirikan itu kokoh. Begitu juga ketika ada masalah dalam merakit komputer, kita harus menemukan solusi agar komputer bisa berjalan dengan baik. Yang keempat, ada kesabaran dan ketelitian seperti kerapihan dan keterampilan dalam membangun bangunan. Ketika membangun ketika membangun, kesabaran dan ketelitian diperlukan untuk memastikan setiap langkah dibuat dengan rapih. Demikian juga dalam merakit komputer, setiap langkah membutuhkan ketelitian dan kesabaran agar komponen tidak rusak. Yang kelima, kegagalan adalah bagian dari proses seperti proses belajar dari kesalahan. Jika ada kesalahan dalam membangun fondasi, kita belajar dari kesalahan tersebut untuk memperbaiki agar tidak terulang kembali. Begitu juga ketika kita membuat kesalahan saat merakit komputer, kita belajar dari kesalahan itu untuk memperbaiki kinerja komputer. Yang terakhir adalah upaya peningkatan seperti renovasi atau peningkatan bangunan. Seperti rumah yang bisa ditingkatkan dan direnovasi, komputer juga bisa ditingkatkan performanya dan dengan menambah atau mengganti komponen agar lebih baik sesuai kebutuhan. Lalu yang kedua ada analogi mindset perubahan seperti menanam pohon. Kalau bisa seperti itu, pertama persiapan mental seperti persiapan tanah. Persiapan mental untuk perubahan adalah seperti mempersiapkan tanah untuk menanam pohon. Kita membutuhkan kondisi mental yang terbuka, siap belajar dan menerima perubahan. Kedua adalah pengetahuan dan pemahaman seperti pemilihan benih yang cocok. Seperti memilih benih yang sesuai dengan kondisi tanah, kita perlu pengetahuan dan pemahaman yang cocok dengan situasi perubahan yang dihadapi. Yang ketiga, setiap kali belajar dan beradaptasi dengan perubahan, itu seperti tunas baru yang tumbuh di pohon. Proses ini membutuhkan waktu dan perhatian agar berkembang dengan baik. Yang keempat, kesabaran dan konsistensi seperti perawatan rutin. Seperti memberi perawatan rutin kepada tanaman, membangun mindset perubahan membutuhkan kesabaran dan konsistensi dalam melakukan langkah-langkah yang diperlukan. Lalu yang kelima, kegagalan adalah bagian dari proses seperti belajar dari tanaman yang mati. Saat tanaman tidak bertahan, kita belajar dari kesalahan dan mencoba hal yang baru. Begitu juga dalam membangun mindset perubahan, kegagalan adalah kesempatan untuk belajar dan tumbuh. Yang terakhir adalah kemajuan dan pertumbuhan seperti pohon yang berkembang dan bertambah besar. Dengan waktu dan upaya, tanaman tumbuh besar dan kuat. Demikian pula mindset perubahan yang terus berkembang membawa kemajuan yang positif dalam menghadapi perubahan. Lalu selanjutnya dalam kita dapat memahami struktur dan komponen. Yang pertama ada analogi komponen. Saya mempelajari fungsi masing-masing komponen komputer seperti prosesor, RAM, dan motherboard. Analoginya saat saya memahami peran setiap komponen dalam komputer, saya secara tidak langsung mulai menyadari bagaimana proses merakit komputer ini dapat disambungkan dalam aspek kehidupan. Misalnya, teknologi baru atau perubahan lingkungan kerja mempengaruhi bagaimana saya berinteraksi dengan dunia di sekitarnya. Layaknya motherboard yang menjadi wadah untuk komponen-komponen lainnya. Lalu ada keselarasan konsep. Ketika saya memastikan kompatibilitas setiap komponen untuk merakit komputer, saya juga memahami pentingnya keselarasan dalam kehidupannya untuk membangun sikap mental yang adaptif terhadap perubahan. Lalu ketiga ada relevansi pemahaman. Dalam proses merakit,
saya menyadari bahwa tidak hanya komponen yang penting, tetapi juga saya berinteraksi dengan orang terhadap bagaimana saya menggunakan komponen-komponen ini. Hal ini mendorong untuk memahami bahwa tidak hanya satu faktor saja yang mempengaruhi hidup saya, tetapi juga bagaimana faktor-faktor ini saling berhubungan. Lalu ada keterkaitan fungsi. Saya juga memahami fungsi unik untuk setiap komponen dalam komputer. Saya juga mulai menyadari bahwa bagaimana pengalaman-pengalaman unik ini dalam hidup saya membangun sikap saya dalam perubahan. Misalnya, bagaimana pengalaman sukses atau kegagalan sebelumnya mempengaruhi cara saya merespon perubahan di masa depan. Yang terakhir ada contoh keterkaitan. Saya menyadari bahwa kesalahan kecil saat merakit bisa menyebabkan masalah besar. Saya belajar bahwa kesalahan adalah bagian proses dari agar kita lebih berani dalam menghadapi tantangan perubahan dalam hidup. Karena seperti merakit, saya belajar bahwa kesalahan adalah kesempatan untuk memperbaiki. Lalu selanjutnya adalah pemecahan masalah dan ketekunan. Yang pertama adalah pemecahan masalah. Ketika saya menghadapi masalah kompatibilitas saat merakit komputer, saya belajar untuk mencari solusi yang kreatif. Analoginya, dalam hidup ini saya menghadapi tantangan perubahan yang membutuhkan kemampuan yang inovatif untuk bisa memecahkan suatu masalah. Lalu ketekunan, seperti dalam merakit, yang memerlukan kesabaran dan konsistensi, membangun mindset perubahan juga memerlukan ketekunan. Misalnya saya yang berusaha untuk mengubah kebiasaan lama membutuhkan konsistensi yang untuk mencapai perubahan yang diinginkan. Lalu ada inovasi dalam perubahan. Saat merakit komputer, saya menemukan momen di mana kreativitas dibutuhkan untuk menemukan solusi yang baru. Begitu juga dalam membangun sikap mental yang adaptif terhadap perubahan, inovasi dibutuhkan untuk terus beradaptasi dengan perubahan yang terus berlanjut. Yang terakhir ada kreativitas adaptasi. Kemampuan saya untuk beradaptasi dengan situasi baru dan menemukan solusi adalah inti dari pengalaman merakit komputer dan bagaimana saya menghadapi perubahan dalam hidup. Sebagai contoh, saya pernah saat menghadapi situasi di mana rencana awal tidak berjalan dengan lancar, daripada saya memaksakan rencana tersebut, saya langsung mencari solusi untuk mengubah rencana yang telah gagal tersebut. Lalu ada kesadaran akan kegagalan dalam pembelajaran. Dalam hidup, terkadang kita dihadapkan pada situasi di mana segalanya tidak berjalan sesuai dengan rencana. Di sini, kita harus memahami bahwa kegagalan bukanlah akhir dari segalanya, tetapi bagian yang tidak dapat dipisahkan dari proses menuju kesuksesan atau pengembangan diri. Ketika saya merakit komputer, saya menyadari bahwa tidak selalu semua komponen berjalan dengan lancar. Kadang-kadang ada kesalahan atau kegagalan yang terjadi. Analoginya, dalam membangun sikap mental yang adaptif terhadap perubahan, kesadaran akan kegagalan adalah kunci untuk memperkuat diri. Setiap kesalahan adalah bagian dari proses belajar. Sama seperti ketika komponen yang tidak terpasang dengan benar dalam merakit, dari setiap kesalahan tersebut, saya belajar dari kegagalan. Hal ini mencerminkan bagaimana belajar dari kegagalan dalam hidup membawa pelajaran berharga untuk tumbuh dan berkembang. Kesadaran akan kegagalan memperkaya pemahaman kita tentang bagaimana melangkah maju, baik dalam merakit komputer maupun dalam menghadapi perubahan dalam hidup. Lalu ada keterampilan adaptasi dan fleksibilitas. Adaptasi dengan perubahan adalah keterampilan yang sangat penting. Sama seperti dalam proses merakit komputer, ketika harus beradaptasi dengan teknologi baru. Saat merakit komputer, teknologi selalu berkembang, kita pastinya harus beradaptasi dengan komponen baru ataupun software yang baru. Ketika kita terbiasa dengan teknologi tertentu, tetapi ada yang baru yang muncul, kita harus belajar dan beradaptasi agar tetap relevan dan efisien dalam merakit. Analogi dalam kehidupan, perubahan merupakan kejadian yang akan terus-menerus terjadi. Kita dihadapkan pada situasi terbaru, lingkungan baru, dan tuntutan baru setiap saat.
Adaptasi dan fleksibilitas sangat penting dalam membangun sikap mental yang adaptif terhadap perubahan. Kemampuan untuk beradaptasi dan dengan lingkungan yang baru, mempelajari keterampilan baru, atau bahkan mengubah cara berpikir adalah kunci untuk terus berkembang dalam menghadapi perubahan. Kesimpulannya, kegagalan adalah kesempatan untuk belajar, mengoreksi, dan tumbuh. Saat kita menerima kegagalan sebagai bagian dari proses, kita tidak meratapi, tetapi kita mengevaluasi. Menerima kegagalan sebagai bagian dari proses adalah langkah yang penting untuk memperkuat mentalitas yang kuat dalam menghadapi tantangan dan perubahan. Hal ini membantu kita untuk tetap berani, terus berusaha, dan tetap maju meskipun menghadapi rintangan atau kegagalan dalam perjalanan kita. Sekian materi dari saya, terima kasih. Oke, thank you ya Jovan buat sharing ILM-nya. Jujur materinya unik ya. Ternyata Jovan bawain materi buat membangun mindset perubahan melalui rakit komputer itu. Jadi kayak sesuatu materi yang nggak pikir di sebelumnya, karena ya kalau kita ngomong bahas tentang ngerakit PC ya mungkin orang cuman bahasnya ya udah paling bahas tentang komponennya misalkan atau budgetingnya misalkan kegunaannya buat apa kayak gitu ya. Tapi hari ini Jovan bawain materi juga buat penerapan mindsetnya seperti apa sih gitu ya. Nah, baik lagi yang kayak tadi Jovan bilang gitu. Nah, bangun PC itu kan mungkin ada step by stepnya gitu. Pertama mungkin kita mungkin mau upgrade komponen tertentunya. Nah, biasanya kan akan ada challenge-nya tuh ketika kita mau merakit sebuah PC. Biasanya kan kita punya masing-masing, kalau yang punya hobi games atau memang senang buat ngerakit PC, biasanya kan masing-masing individu itu kan punya ini ya goalsnya PC idamannya kayak gimana sih. Nah, di sini tuh kita diingetin lagi sama Jovan kalau yang bangun PC itu mungkin bisa dalam tanda kutip mungkin bisa step by step gitu. Mungkin nggak harus yang dalam tanda kutip, oh pengen budget sekian jadi harus kumpulin uangnya segini gitu sesuai sama budget kita. Tapi bisa juga kita mungkin upgrade dulu sesuai kebutuhan kita. Mungkin bisa dari RAM-nya dulu kah kita tambah gitu. Terus jadi upgrade ke SSD dan sebagainya gitu di komponen. Nah, pembelajarannya ya mungkin sesuai sama di kehidupan sekarang gitu ya. Kalau kita itu ketika pengen mencapai suatu tujuan, ya kita harus mulailah dari langkah-langkah yang kecil gitu. Kita nggak bisa langsung untuk ibaratnya melangkah jauh, karena kan balik lagi ya kita itu masing-masing individu punya kapasitasnya masing-masing, jadi kita nggak bisa menyamakan kapasitas kita dengan kapasitas orang lain. Paling dari aku itu aja sih. Makasih. Oke, ya, terima kasih Jovan untuk materi hari ini. Jadi sebenarnya materinya cukup unik ya. Aku jadi tahu kalau misalkan dalam rakit PC itu juga ada kaitannya dalam kita misalkan kehidupan sehari-hari. Mungkin yang menarik buat aku ini tadi yang sangat aku notice itu adalah terkait beradaptasi dengan perkembangan teknologi. Jadi itu tuh benar banget. Yang bisa kita terapin dalam kehidupan sehari-hari itu kita harus kayak bisa adaptasi dengan perkembangan teknologi juga deh. Kalau kita rakit PC dan juga perkembangan teknologi ini kan, ke depannya, teknologi kan selalu berkembang. Jadi kalau misalkan kita stay dengan misalkan kita udah rakit PC, tapi misalkan kita hanya memiliki komponen yang sama terus, ya lama-kelamaan dari komponen PC-nya itu, ya dia akan jadi nggak bisa keep up dengan ibaratnya perkembangan teknologi terbaru. Jadi mau nggak mau, untuk itu, perlu adaptasi juga ya, jadi harus menyesuaikan kayak untuk perkembangannya ini kita perlu upgrade apanya, upgrade misalkan RAM-nya, upgrade SSD-nya atau segala macam. Jadi kalau misalkan dia tetap stay kan makan tetap ibaratnya kalau di PC itu bisa kemakan umur lah, jadi nggak bisa ngikuti adaptasi sama kayak kehidupan sehari-hari juga ya. Jadi kalau misalkan kita nggak try untuk keep up, untuk belajar dengan teknologi, perkembangan teknologi terbaru gitu ya, kita akan ketinggalan sih dengan orang lain seperti itu sih. Terima kasih. Tadi untuk tanggapan saya tadi sih lumayan menarik sih tentang yang menghadapi perubahan ya. Tadi jadi kita harus tetap adaptasi gitu ya terhadap perubahan yang zaman sekarang yang
lumayan banyak berubah gitu. Kalau dari saya sih gitu ya. Kalau dari saya tangkap itu aja sih Kak.